Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kami. 1. Cici Cahya Mulyani NPM 2010631070144. 2. Fahtur Nahdil Umam NPM 20163137009. 3. Fabian Ismu Aji NPM 2016313700968. 4. Diki Azhar Fauzi NPM 2016313700145. Guntur Ageng Auliawan NPM 2016070070086. Arzaki Fajriansyah Surba NPM 201631370070143. Kelompok kami akan menjelaskan perbedaan antara artikel dan makalah. Di sini saya akan membacakan pengertian artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan, melalui koran, majalah, buletin, dan lain sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Ciri-ciri artikel antara lain: 1. Bentuk artikel singkat. 2. Isinya berdasarkan fakta. 3. Sifatnya informatif dan faktual. 4. Penulisan artikel menggunakan bahasa baku. 5. Metode penulisan artikel bersifat sistematis. 6. Mengandung opini dan analisis. Tujuan-tujuan penulisan artikel. 1. Untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sesuatu, bisa berupa barang, keadaan, ataupun seseorang. 2. Tujuan penugasan, yakni seseorang diharuskan untuk mengumpulkan tulisan berupa artikel sebagai tugasnya. 3. Membujuk seseorang, biasanya ini adalah artikel persuasi yang di dalamnya berisi tentang ulasan suatu hal. 4. Sebagai penyaluran sebuah opini, gagasan, maupun ide kreatif agar bisa dibaca dan diapresiasi. 5. Artikel juga bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan dari pembacanya. 6. Artikel juga memiliki tujuan penulisan untuk menghibur para pembaca. Jenis-jenis artikel antara lain. Yang pertama, 1. Artikel eksploratif. Artikel yang mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan kajian dari penulisnya. 2. Artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif adalah artikel yang menerangkan sesuatu. 3. Artikel deskriptif. Artikel ini menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. 4. Artikel prediktif. Artikel prediktif adalah artikel yang berisi perhitungan atau ramalan tentang apa yang bakal terjadi di saat nanti berdasarkan perhitungan penulisnya. 5. Artikel preskriptif. Artikel yang memberi tuntunan kepada pembacanya untuk melakukan sesuatu sehingga tidak mengalami kekeliruan atau kesalahan. 1. Theory lesson. Here you could describe the topic of the section. 2. Features of the topic. Here you could describe the topic of the section. 3. Tips. Here you could describe the topic of the section. 4. Practical exercises. Here you could describe the topic of the section. Di sini saya akan membacakan pengertian makalah. Sebuah karya tulis yang berisikan tema ataupun topik tertentu dan merupakan karya tulis ilmiah. Biasanya makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas studi tertentu ataupun merupakan hasil dari penelitian. Di dalamnya akan ada ruang lingkup permasalahan, pembahasan, serta kesimpulan dari pembahasan. Ciri-ciri makalah. 1. Akurat dan menyeluruh.
Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang berisikan fakta-fakta maupun opini dan gagasan. 2. Seimbang. Sifat dari karya ilmiah ini adalah objektif, maka pembahasan yang dikemukakan haruslah bersifat seimbang. 3. Memiliki sumber yang dapat dipercaya. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang bersumber dan haruslah sumber yang sifatnya bisa dipercaya, dan harus dicantumkan ke dalam makalah. 4. Tertata dengan baik. 1. Bab 1 pendahuluan. 2. Bab 2 pembahasan. 3. Bab 3 penutup. 4. Daftar pustaka. 5. Lampiran. 5. Menunjukkan pemahaman materi. Dalam makalah penulis juga akan mendemonstrasikan kepada pembaca tentang pemahaman teori. Tujuan dari penulisan makalah. 1. Memberikan hasil terkait penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan menyebarluaskannya. 2. Menambah wawasan dan sumber bahan penulisan untuk pembaca. 3. Untuk mempelajari bagaimana penelitian dilakukan. 4. Sebagai hasil tulisan untuk memenuhi tugas yang diberikan untuk suatu program studi tertentu. 5. Sarana pemecahan masalah dari sebuah penelitian. Jenis-jenis makalah antara lain. 1. Makalah ilmiah. Makalah ilmiah pada umumnya dipakai bagi karya tulis hasil studi ilmiah yang berisi masalah dan pembahasan. 2. Makalah kerja. Makalah kerja pada umumnya dibaca pada seminar. Makalah kerja disampaikan dalam bentuk argumentasi dalam suatu hasil penelitian. 3. Makalah kajian. Istilah ini dipakai untuk karya tulis ilmiah yang merupakan saran pemecahan suatu masalah yang kontroversial tanpa maksud untuk dibaca dalam suatu seminar. Perbedaan artikel dan makalah. Artikel. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel yang ditulis oleh mahasiswa, dosen, pustakawan, peneliti dan penulis lainnya dapat diangkat dari hasil penelitian lapangan, hasil pemikiran, atau hasil pengembangan proyek. Makalah. Makalah adalah hasil karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia.